You Will Never Walk Alone Jilid 2. Sahabat setia yang selalu ada dan nyata. Ulangan 31 ayat 7 dan 8 mengatakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, dan Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Orang yang telah berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam hidupnya akan mampu memberi semangat kepada orang lain. Dorongan yang mengatakan kuatkanlah dan teguhkan hatimu artinya adalah jadilah kuat dan milikilah keberanian. Kalimat ini bukan hanya sebuah omong kosong belaka, sebab Tuhan telah berjanji bahwa Ia akan senantiasa menyertai mereka dan tidak akan pernah mengecewakan, apalagi meninggalkan mereka. Musa telah menunjukkan bagaimana Tuhan telah melakukan dan dia telah mengalaminya sendiri. 3 pokok renungan. Yang pertama, pejanji yang tidak pernah mengecewakan. Allah bukanlah manusia yang gemar atau mudah ingkar, sehingga ketika Ia berjanji maka pastilah akan ditepatinya. Bilangan 23:19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Inilah yang seharusnya menjadi acuan kita dalam menjalani kehidupan yang singkat ini. Tatkala Tuhan menghadirkan kita ke dalam dunia ini, sudah barang tentu Dialah yang menjadi sang pemelihara kita. Kita selalu perlu mendengar dorongan seperti ini. Berbahagialah ketika Tuhan memberikan orang-orang yang pernah mengalami hal ini dalam hidupnya dan menyemangati kita dengan hal ini. Dengan cara ini Paulus menasihati jemaat di Korintus agar waspada dan berdiri teguh dalam iman, bertindak sebagai pemberani dan tetap kuat. 1 Korintus 16 ayat 13. Bangunlah optimisme akan kehadiran dan pemeliharaannya. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pokok renungan kedua, janji. Jadikan janjinya sebagai sahabat sejati. Mazmur 18 ayat 30 mengatakan, adapun Allah jalannya adalah sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jalan hidup ini sebenarnya indah dan sangat mudah, asal saja kita tahu menyikapinya, yaitu dengan menjadikan perintahnya sebagai acuan dan panduan. Ulangan 28 ayat 2 mengatakan, segala berkat yang akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi jangan lalai apalagi abai terhadap firman-Nya, sebab orang yang percaya tidak akan dipermalukannya. Mazmur 19 ayat 67 mengatakan, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucinta itu. Lidah atau perkataan manusia bisa menipu, tetapi firman-Nya menyukakan hati mereka yang percaya kepadanya. Mazmur 19 ayat 8 mengatakan, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Oleh karena itu, Musa menasihati Yosua agar dia memegang setiap janji atau perintah Tuhan, sebab itu lah yang akan menyelamatkan dan mengantarkannya ke tujuan Allah. Mazmur 19 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Perenungan yang terakhir, manfaat kehadiran dan penyertaannya. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan Dialah sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia sendiri tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Nasihat seseorang yang mempunyai pengalaman dan keintiman dengan Tuhan adalah acuan yang sangat berharga dan layak dipercaya. Oleh karena itu, jalanlah setiap langkah bersama dengan janjinya. Mazmur 12 ayat yang ke-6 mengatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagian perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam peleburan tanah.
Penyertanya tidak hanya menghadirkan ketenangan, tetapi kemenangan yang tidak terkalahkan. Dia, yaitu Yesus, akan menyertai kita sesuai dengan janjinya sampai seluruh tugas kita di bumi selesai. Matius 28:20 mengatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu dan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut terhadap musuh. Roma 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, sesulit atau sebesar apakah tantangan atau persoalan yang Anda hadapi, jangan takut atau gentar. Ada Kristus yang senantiasa menyertai dan melindungi. Closing statement kedua, mungkin saja mereka yang kita andalkan bisa mengecewakan, bahkan mengkhianati, namun Yesus tidak akan pernah melakukannya. Sebaliknya, Dia senantiasa setia dan tetap setia tanpa pamrih. Yang terakhir, memiliki sahabat yang selalu ada pada saat dibutuhkan. Dialah yang akan mendampingi dan menghantar kita sampai ke negeri yang dijanjikan. Sahabat sejati itu adalah Kristus. Tuhan Yesus memberkati.